Salam jemaat Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di hari Rabu. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan sama-sama dibentuk, kita sama-sama dididik oleh firman Tuhan. Tema pagi hari ini saya memberitakan firman Tuhan tentang pilihan menentukan hidup. Kita baca dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan hidup manusia dihadapkan oleh dua pilihan, baik atau buruknya. Manusia tergantung apa yang dipilih dan diputuskannya. Selalu ada dua pilihan bagi manusia, memilih pasangan, memilih kendaraan, memilih apapun, memilih handphone dan sebagainya. Ada dua pilihan. Ada dua jalan yang harus kita pilih dan kita tentukan salah satunya untuk menentukan hidup kita. Jalan yang pertama yaitu jalan orang benar. Seperti apa jalan orang benar itu? Ada tiga. Jalan orang benar itu dikenal Tuhan. Yang pertama, jalan orang benar itu dikenal Tuhan. Dibimbingnya, diberikan perlindungan. Orang benar itu diberikan perlindungan, dibimbing oleh Tuhan, disertai Tuhan. Yang kedua, jalan orang benar itu suka melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, jalan orang benar itu suka melakukan perintah Tuhan, suka melakukan perintah Tuhan, taat akan perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Semua perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan itu dilakukan oleh jalan orang benar. Yang ketiga, jalan orang benar itu akan semakin terang. Jalan orang benar itu akan semakin terang. Kita akan baca dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebang tengah hari. Jadi jalan orang benar itu akan semakin terang. Hidupnya semakin terang. Orang benar itu hidupnya akan semakin terang dan menerangi, semakin menerangi sekitar orang-orang di sekitarnya. Itu adalah jalan orang benar. Hasil dari jalan hidup orang benar itu apa? Hasil jalan hidup orang benar itu yaitu semua usahanya akan dibuatnya berhasil. Mari kita akan baca dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga saya akan bacakan di dalam penerjemahan lain. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Tidak akan pernah mengalami masa-masa kering. Hasil pekerjaan yang dilakukan selalu diberkati Tuhan, selalu berhasil, tidak akan pernah mengalami masa kering dan kegagalan. Itu adalah jalan orang benar. Yang kedua yaitu jalan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti apa jalan orang fasik? Yang pertama, jalan orang fasik itu pasti menuju kebinasaan, menuju kehancuran hidup. Jalan orang fasik. Yang kedua, jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu pasti penuh kebimbangan dan kekhawatiran. Kita akan baca di dalam Mazmur 1 ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam ditiup angin itu terombang-ambing oleh angin. Di saat masalah datang, di saat problema hidup datang, di saat penderitaan datang, orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan itu hidupnya akan terombang-ambing karena tidak punya kekuatan, karena tidak punya apa yang diandalkan. Kalau orang benar ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau orang fasik mengalami kekhawatiran hidup di saat ada terombang-ambingkan kehidupannya. Jalan orang fasik yang ketiga, hidupnya dipenuhi kegelapan. Mari kita baca dalam Amsal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi jalan orang fasik itu
isi hidupnya itu hanya kegelapan saja, hidup dalam kegelapan, enggak kelihatan. Itu adalah jalan orang fasik, tidak kelihatan jalannya, buta, mata buta, hidup buta, pikiran buta, semuanya buta, gelap. Itu jalan orang fasik. Sekarang hasil dari jalan orang fasik yaitu terima hukuman dari Allah. Mazmur 100 ayat 5a. Orang jahat akan dihukum Allah. Itulah kedua jalan yang harus kita tentukan. Koreksi hidup kita. Saat ini kita berada di jalan orang benar atau berada di jalan orang fasik. Saat ini koreksi dan bertobatlah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.